mengetahui bahwa bangunan, dinding, tembok itu tersusun atas batu bata. Batu batanya tersusun secara rapi, kemudian direkatkan dengan semen dan susunannya berselang-seling. Bagaimana sih dengan tubuh makhluk hidup? Apakah tubuh makhluk hidup juga tersusun atas bagian-bagian yang lebih kecil secara teratur? Kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. Materi-materi dan gambar yang ada dalam sini sudah Ibu tambahkan daftar pustakanya atau sumbernya. Oleh karena itu, jika kalian ragu, kalian dapat mencari di internet dan kita dapat berdiskusi tentang hal-hal yang berbeda misalnya. Baik, ini adalah susunan sel hewan. Contoh yang Ibu ambil di sini dari histologi guide tentang ini adalah gambar jaringan pada tubulus di ginjal ini ya. Diperhatikan ini adalah sel-selnya. Bagian yang lebih gelap ini merupakan inti dari sel. Jadi dari sini kita bisa menghitung ya, misalnya dari ini ada 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Berikutnya, susunan sel-sel tumbuhan lebih rapi lagi, lebih rapat lagi. Biasanya tumbuhan itu bersegi. Jadi ini ada segi, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 bersegi. Jadi khasnya kalau sel hewan ini lebih lentur, sedangkan sel tumbuhan itu bersegi. Nah, ada istilah multiseluler maupun uniseluler. Apa yang membedakan makhluk hidup multiseluler dan uniseluler? Betul, multiseluler adalah makhluk hidup yang terdiri atas banyak sel, sedangkan uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel. Lalu bagaimana sih struktur dari makhluk hidup yang tersusun atas satu sel? Gambar yang ada di sini ini adalah contoh gambar bakteri flagella Escherichia coli yang memiliki flagella. Ini sudah merupakan satu sel hidup. Kenapa bisa sebesar ini? Karena menggunakan mikroskop elektron. Akan tetapi sel-sel itu juga bisa dibagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya membran inti atau karyon. Oke, ada dua. Yang pertama adalah eukariotik, yang kedua adalah prokariotik. Perbedaannya, jika prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Awas, nanti jangan tertukar antara membran sel, membran inti, membran plasma. Kalau prokariotik itu dia tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik memiliki membran inti. Prokariotik juga tidak memiliki sistem endomembran. Apa sih sistem endomembran? Nanti kita pelajari ya. Sedangkan eukariotik memiliki sistem endomembran. Prokariotik organismenya adalah yang saya contohkan tadi di atas. Ini bakteri. Bakteri merupakan organisme yang termasuk prokariotik. Selain itu ada alga hijau biru dan juga archaebakteri. Sementara eukariotik hampir semua sel yang menyusun makhluk hidup selain disebutkan di sini ya, itu merupakan eukariotik. Jadi susunan sederhananya kalau prokariotik itu dimulai dari membran plasma. Jadi misalkan bulat ya, ini membran plasma, kemudian di dalamnya sitoplasma dan ada materi genetik. Sedangkan eukariotik ada membran plasma, sitoplasma, nanti ada membran inti dulu, baru materi genetik ada di dalamnya. Nah, kalimat ini kita sederhanakan dengan gambar seperti ini. Ini adalah membran plasma atau membran sel. Ini juga di sini. Kemudian ini sitoplasma. Ini juga sitoplasma. Lalu apa ini? Nah, ini nanti. Oke, terus yang kayak oret-oret ini adalah materi genetik. Di sini juga materi genetik. Perbedaannya tadi ya, prokariotik tidak memiliki membran inti. Jadi kromosom atau materi genetiknya itu terurai dalam sini. Bahkan kadang gambarnya bisa sampai begini kok ya. Sedangkan eukariotik
itu terpusat karena dia dilingkupi oleh membran inti. Oke, lebih kompleks lagi macam ini perbedaan antara prokaryotik dan eukaryotik. Nah, ini saya sengaja tidak menuliskan bagian-bagian ini tuh apa, agar nanti kalian yang cari. Oke. Kita kembali lagi ke sini tadi ya. Susunan sederhananya itu pada dasarnya tersusun atas membran plasma, sitoplasma, dan materi genetik. Oke. Kita bahas dulu yang paling luar, yaitu membran plasma. Membran plasma disebut juga sebagai membran sel. Kalau kamu membayangkannya, itu bisa membayangkan telur ya. Telur itu sebenarnya adalah salah satu sel terbesar yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi cangkang dan membran atau selaput, ketika kamu ngupas telur rebus itu ya, kan ada selaputnya. Nah, itu kita anggap sebagai membran plasma. Nah, membran plasma itu walaupun tipis gitu ya, ternyata strukturnya cukup kompleks. Nah, struktur tersebut dikenal sebagai model mozaik fluida serta fosfolipid bilayer. Apa sih mozaik fluida? Nah, fluida itu artinya dinamis, fluid atau cair. Sedangkan mozaik itu karena ada protein yang tersebar acak, jadi tidak teratur, maksudnya tidak harus sama persis antara bagian kanan dan kiri itu sama atau enggak. Lalu mengapa disebut dengan phospholipid bilayer? Karena membran plasma itu terdiri atas 2 lapis fosfolipid. Sebelum kita lihat jadi dari tadi ada istilah phospholipid bilayer ya. Bilayer itu 2 lapisan. Kita fokus ke fosfolipid dulu. Fosfolipid itu sebenarnya terdiri atas fosfat dan juga lipid atau lemak. Memperhatikan gambarnya demikian. Jadi ada bagian kepala yang bulat, kemudian ada bagian ekornya selalu 2 garis ya, dan 2 garisnya ini salah satu agak jinjit sedikit gitu. Nah, bagian kepala yang kita sebut fosfat ini memiliki sifat hidrofilik atau menyukai air. Maksud dari menyukai air, maksudnya adalah air kalau lewat sini tuh bisa. Sementara bagian ekor yang terdiri dari 2 garis ini merupakan asam lemak atau lipid yang sifatnya hidrofobik, takut air. Nah, takut air berarti air nggak bisa lewat sini ya. Jadi tadi fosfolipid bilayer ya. Nah, nanti ini akan berjejer-jejer jadi gini, jejer-jejer, ini satu lapis, kemudian di balik sini nanti juga ada lapisan yang kedua. Oke, nanti mekanismenya seperti apa, gambarnya seperti apa di bawah. Selanjutnya pada membran plasma itu akan juga ditemukan protein. Protein biasanya digambarkan gumpalan tidak teratur yang cukup ukurannya cukup besar jika dibandingkan dengan fosfolipid. Ada 2 berdasarkan letaknya. Yang pertama adalah protein integral dan protein perifer. Peri itu tepi, artinya ini nanti protein ini cuma ada di tepi, entah tepi yang paling luar atau bagian intrasel. Sedangkan integral, protein integral itu adalah protein yang menembus kedua membran. Selanjutnya, nanti akan ditemukan rantai karbohidrat. Rantai karbohidrat digambarkan semacam ini, ada segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6, rantai segi 6. Nah, rantai karbohidrat ini dikenal dengan nama gliko. Tergantung nanti nempel di mana. Kalau nempel di fosfolipid namanya jadi glikolipid, sedangkan jika nempel di protein namanya glikoprotein. Berikutnya adalah kolesterol. Oke, kolesterol ini nanti menyisip secara acak ya di antara fosfolipid. Nah, ini adalah gambar dari fosfolipid bilayer atau struktur dari
membran sel. Padahal kalau digambar tadi ya, membran sel itu digambarkan cuma satu lapis doang gini. Ternyata membran sel itu ketika di zoom pakai mikroskop elektron itu semacam ini. Sekarang kita identifikasi ya. Ini sengaja nggak saya tulis agar kalian mendengarkan dan memperhatikan. Oke. Ini yang nomor 1 ya, perhatikan ini adalah lapisan yang di luar, ini yang di dalam. Lapisan mana tadi? Ya betul, fosfolipid. Jadi nomor 1 adalah fosfolipid bilayer. Oke, fosfolipid bilayer terdiri atas 2 bagian. Bagian yang bulat tadi namanya apa, kemudian yang ekor namanya apa atau sifatnya apa. Oke, selanjutnya yang keempat dan 5 ini kamu ingat bahwa yang paling besar, digambarkan paling besar itu adalah protein, tergantung dia nembusnya sampai mana. Kalau nembusnya cuma di satu sisi namanya adalah protein perifer, kalau nembus di kedua sisi namanya adalah protein integral. Oke, yang berikutnya adalah tadi karbohidrat ya, karbohidrat. Jadi di sini karbohidrat ini ya. Oke, karbohidrat itu tinggal dia nempelnya di mana. Kalau nempelnya di lipid, ini kita anggap lipid ya, di lipid namanya adalah glikolipid. Sedangkan kalau nempel di protein namanya adalah glikoprotein. Oke, gerakannya. Nah, ternyata membran plasma lipidnya itu nggak bisa diem, maksudnya nggak cuma diem aja, tetapi melakukan gerakan. Nah, gerakannya itu bisa bergoyang lateral ini ya, jadi kayak goyang sana kanan kiri, atau bisa juga mereka bertukar jadi flip flop gitu. Oke, sekarang tadi kan kita sudah bahas membran plasma nih. Berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma atau bagian yang cair, sering pula disebut dengan sitosol. Sitoplasma ini merupakan bagian yang dilingkupi atau dibatasi oleh membran inti dan juga membran sel. Jadi di luar membran inti tapi di dalam membran sel. Bagaimana sifat sitoplasma? Benarkah betul-betul cair seperti air? Nanti kalian bisa literasi sendiri ya. Cuma di sini saya beri gambaran bahwa sitoplasma itu betul berupa cairan tapi tidak benar-benar cair seperti air. Sitoplasma ini lebih ke gel ya, ke gel. Jadi dia seperti gel lah, gel. Nah, gel ini bisa pada suatu kondisi bisa agak cair, pada suatu kondisi agak padat. Juga memiliki efek tindal. Nanti kalian cari efek tindal itu apa. Lalu melakukan gerakan Brown. Gerakan Brown itu juga apa? Bersifat elektrolit. Selanjutnya sitoplasma juga memiliki kemampuan menanggapi rangsang maupun menghantarkan rangsangan. Nah, karena sitoplasma ini sangat luas sekali, luas maksudnya dibandingkan dengan bagian-bagian sel yang lain ya, ternyata apa aja yang ada di dalam sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah tempat terendamnya organel sel. Organel sel nanti di pertemuan berikutnya nanti kalian melakukan literasi mandiri tentang organel sel. Berikutnya yaitu nukleus atau inti sel. Nah, umumnya ini berada di tengah-tengah sel dengan bentuk yang oval atau bulat. Nah, kalian nanti mungkin agak bingung, ada istilah nukleus, nukleolus, membran inti, ada membran sel, membran plasma, kromosom, materi genetik. Kita kupas satu-satu ya. Nukleus itu sebutan istilah dari inti sel. Nah, nukleus ini terdiri dari membran inti, jadi membran inti, kemudian di dalamnya ada anak inti nukleus yang disebut dengan nukleolus. Kemudian ada juga kromosom. Nah, kromosom ini yang kita sebut sebagai materi genetik. Kromosom adalah benang-benang, jadi bentuknya benang-benang. Di dalam benang-benang tersebut banyak DNA. Nah, kalau DNA kalian pasti tahu ya DNA itu apa. Oke. Nukleus adalah pusat pengatur segala kegiatan sel. Kenapa bisa disebut dengan pusat pengatur kegiatan sel? Hal itu
berkaitan dengan ini kromosom atau DNA. Nanti kamu cari bahwa DNA adalah penentu segala sifat makhluk hidup. Sifat maksudnya bukan cuma saya pemarah, bukan seperti itu ya. Sifat di sini kalau di biologi sifat itu artinya semua ciri, misalkan rambut kita lurus itu juga termasuk sifat fisik ya. Kemudian kita rentan terhadap penyakit itu juga termasuk sifat juga. Oke, sekarang tibalah saatnya bagian kalian ya. Nanti kalian coba perhatikan dua gambar ini. Ini merupakan gambar skematis ya, perbedaan antara skematis dan gambar asli ya. Kalau skematis itu ya ginilah gambarnya merepresentasikan tetapi tidak terlalu mirip. Ini adalah sel hewan dan ini adalah sel tumbuhan. Silahkan nanti kalian buka Google Classroom kalian, nanti ada petunjuknya di situ. Nah, di antaranya nanti kalian cari ini apa, ini bagian ini namanya apa, ini apa, A sampai Z namanya apa, kemudian dari nama-nama tersebut fungsinya apa. Nah, ini dikumpulkan weekend ya, jadi biar saya ada waktu untuk ngoreksi, dan hari Rabu nanti kalian bisa mendapatkan nilai dari tugas ini. Oke, terima kasih. Jika ada yang tanyakan silahkan bertanya di Telegram ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.